نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah, dari syarahnya Syekhuna Faqihul Yaman Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya Syekh rahimahullah menyebutkan bahwasanya ibadah dibangun pada dua prinsip. Yang pertama adalah al-mahabbah, dan yang kedua ada az-zul. Mahabbah artinya kecintaan, az-zul artinya perendahan, merendahkan diri. Kalau dua perkara ini tadi diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dianggap jatuh pada kesyirikan. Namun kalau salah satunya saja diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka belum dikatakan orang tersebut menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun pada dua prinsip, al-mahabbah wa dzul, cinta dan perendahan diri. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, beliau mengatakan qutbul ibadah qaimun 'alal mahabbah wa dzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Poros suatu ibadah itu dibangun tegak pada prinsip cinta dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan keterangan beliau rahimahullah. Beliau menyebutkan qala al-musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa in qila, kalau ada yang mengatakan fama anwa'ul ibadati allati la tasluhu illa lillahi ta'ala, apa jenis-jenis ibadah yang tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, apa sih jenis-jenis ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam artian si penanya menanyakan bentuk-bentuk ibadah. Ada ibadah secara umum yang disebutkan. Apa ibadah secara umum? Yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini ibadah secara umum, yaitu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Atau istilah lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ubudiyah, beliau mengatakan apa? Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang zahir ataupun yang batin. Itulah ibadah. Kemudian baru beliau memaparkan di antara bentuk-bentuk ibadah tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, qultu min anwa'iha ad-du'a wal isti'anatu wal istighatsah. Di antara bentuk-bentuk ibadah, di antara jenis-jenis ibadah adalah ad-du'a, berdoa, wal isti'anah, isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan kepada Allah, wal istighatsah, istighatsah, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk-bentuk ibadah. Asy-syarah, al-ibadat kulluha la tasluhu illa lillahi ta'ala. Ibadah itu seluruhnya, seluruh ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Apapun jenis ibadah
tidak diperbolehkan dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Kata beliau, kama taqaddam anna al-ibadata ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Kama arrafaha bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang tersembunyi, sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya ikhwan, luar biasa keilmuan beliau. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu baina ainai. Kata beliau, ra'aitu uluma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baina ainai. Aku melihat ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada di kedua pelupuk mata beliau. Ya'khudhu ma syaa wa yatruk ma syaa. Beliau bisa mengambil mana yang beliau mau, beliau meninggalkan apa yang beliau inginkan. Bayangkan antum, apa yang dilakukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau senantiasa membaca Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim dalam kondisi diulang-ulang beliau, sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menghatam Al-Quran lebih dari 70 kali, ya, pada hari-hari yang beliau terakhir-terakhir menjelang wafat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di akhir ayat yang beliau baca, apa ayatnya? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wafat Syekhul Islam di akhir ayat ini tadi. Tufiya rahimahullah rahmatan wasi'ah, di penjara. Yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah at-tafarrugh lil ibadatillah, fokus beliau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu bihadzal i'tibar wa bihadzal ta'rif ma'nan wasi'un yashmalu kulla ma yuhibbuhu Allah tabaraka wa ta'ala mimma syara'ahu fi kitabihi wa ala lisanihi rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekhuna Abdul Rahman, ibadah dengan definisi yang seperti ini, dengan ungkapan yang seperti ini dan definisi yang seperti ini memiliki makna yang sangat luas, mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari perkara-perkara yang telah disyariatkan dalam Al-Quran dan disyariatkan dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ya ikhwan, di antara metode belajarnya, kitab yang antum mau pelajari itu sudah antum persiapkan terlebih dahulu, antum baca, dipersiapkan antum baca. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, fa in qila fama anwa'ul ibadati allati la tasluhu illa lillahi ta'ala. Kalau ada yang bertanya, apa jenis-jenis ibadah yang tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Al ibadat kulluha la tasluhu illa lillah. Ibadah itu tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah. Sawa'un kanat ibadat qalbiyah, baik ibadah tersebut adalah ibadah qalbiyah, atau kanat ibadatin zahirah, atau dia adalah ibadah yang zahirah. Sawa'un kanat minal aqwali wal awil a'mali awil af'al, baik ibadah tersebut berupa akwal, ucapan, awil a'mal, berupa perbuatan, awil af'al, atau berupa tindakan. Kullu ma dakhala fi dhabitil ibadah fala yajuzu sarfuhu li ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Segala sesuatu yang telah masuk dalam dhabit ketentuan ibadah, maka tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dikategorikan merupakan bagian dari ibadah, maka tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dhabit ibadah? Apa tadi dhabit ketentuan ibadah? Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda
minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Itu ketentuan dhabitul ibadah. Masih hidup. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla, maka barang siapa yang memalingkan, ya, yang memalingkan sedikit saja, lihat bahasa Syekh, syai'an, siapa yang memalingkan sedikit saja min anwa'il ibadati li ghairillah, dari jenis-jenis ibadah itu sedikit saja dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun kafirun, kata beliau, maka orang ini dikatakan musyrik kafir. Jadi jatuhnya seseorang pada kesyirikan itu tidak mesti dia memalingkan seluruh ibadah, tapi dia palingkan sedikit saja, satu jenis ibadah saja dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bisa dikatakan jatuh pada kesyirikan, syirik besar, bahkan dikatakan musyrik kafir. Wa kama taqaddama anna dhabitul ibadati yashmalu umuran katsiratan, sebagaimana yang telah lalu bahwasanya dhabit, ketentuan dalam suatu ibadah, mencakup perkara-perkara yang sangat banyak. Wa tantawi tahta hadzal dhabiti anwa'un katsira wa adidah, sehingga terselimuti di bawah dhabit yang seperti ini, di bawah ketentuan yang seperti ini, berbagai macam jenis ibadah. Wa dzakarul musannif rahimahullah ba'dhan min hadhil anwa', musannif menyebutkan sebagian. Siapa musannif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau yang di atas baru doa, isti'anah, istighatsah. Wala'allahu khassa hadzal ba'dha bidzikri li'anna ubbadal kubur sarafuha li ghairillahi ta'ala. Kata beliau, barangkali kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ini secara khusus ketika ditanya apa jenis-jenis ibadah. Beliau tidak menyebutkan jenis-jenis ibadah itu puasa, ya enggak? Salat ibadah bukan? Salat. Zakat ibadah bukan? Ibadah. Baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah. Tapi kenapa Syekh menyebutkan ketika ditanya apa jenis-jenis ibadah yang harus diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh mengatakan apa? Ibadah yang harus diperuntukkan kepada Allah adalah ad-doa, doa, berdoa. Yang kedua al-isti'anah, beristi'anah. Yang ketiga al-istighatsah, beristighatsah. Kenapa disebutkan ini? Kata beliau, alasannya karena ubadal kubur sarafuha li ghairillahi ta'ala, karena para penyembah kuburan telah memalingkan jenis-jenis ibadah yang seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi al-anwa' al-mashhura allati waqa'a fiha asyirku billahi tabaraka wa ta'ala. Ini adalah jenis-jenis yang masyhur, ya, yang telah terjatuh padanya atau terjadi padanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jenis-jenis inilah banyak terjatuh kesyirikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Difahami? Wa min hadzal anwa', dan di antara jenis-jenis tersebut ibadatud doa. Kata beliau, qal wa min anwa'iha ad-du'a. Di antara jenisnya apa? Ad-doa. Apa doa? Kata beliau, ad-doa ibadatun minal ibadatil jalilah. Doa itu adalah salah satu ibadah dari ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Antum perhatikan di sini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan. Berdoa, aku kabulkan, kata Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang enggan an ibadati ay an du'ai,
enggan dari berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam pada akhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhinakan, ai dzalilin, dalam kondisi dzalil, rendah, terhinakan. Ma wajhu syahid minal ayah, kata Syekhuna Abdurrahman, apa sisi pendalilan dari ayat ini, syahidnya mana? Anna Allah Ta'ala qala wa qala rabbukum ud'uni, Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uni, tsumma qala innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang enggan sombong dari berdoa kepadaku. Lihat kata beliau, antum perhatikan pada lafaz ud'uni, apa artinya? Berdoalah kepadaku. Kemudian yang setelahnya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggan dari beribadah kepadaku. Apa makna ibadati di sini? Apa maknanya? Duai. Orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, enggan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Fa fihi itlaqul ibadati 'ala du'a, sehingga pada ayat ini terdapat faedah itlaqul ibadati 'ala du'a, pengitlakan lafaz ibadah untuk suatu makna, yaitu ad-doa. Faham? Jadi doa itu diitlakkan dengan makna apa? Ibadah. Ibadah yaitu doa. Faham? Kalau antum ditanya, sebutkan dalil bahwasanya ibadah, bahwasanya doa adalah ibadah. Antum bisa berdalil? Bisa. Antum bawakan ayat Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati, ay an du'ai, sesungguhnya orang-orang yang enggan dari beribadah kepadaku. Apa maknanya? Enggan dari berdoa kepadaku. Faham? Lafaz ud'uni artinya berdoa kepadaku dijelaskan dalam ayat Al-Quran dengan lafaz yang lain. Ayat yang setelahnya dengan lafaz yastakbirun an ibadati, enggan dari beribadah kepadaku. Wadih? Jelas? Hadi ayat, ini satu ayat. Wa baqiyat ayatani fiha hadzal ma'na, dan masih tersisa dua ayat yang lain yang menunjukkan makna ini tadi. Wahia qauluhu, wahia fi qaulihi subhanahu wa ta'ala mukhbiran an nabihi wa khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu qala kama akhbarallahu anhu, yaitu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang nabinya Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam disebut Khalilullah, Khalilur Rahman, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Apa kata Ibrahim? Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, wa a'tazilukum, aku akan mengasingkan diri dari kalian. Wa ma tad'una min dunillah, dan aku akan mengasingkan diri dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da dzalik, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah itu, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, tatkala Ibrahim mengasingkan diri dari mereka dan mengasingkan diri dari segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Fa fihi itlaqul ibadati 'ala du'a, maka dalam ayat ini terdapat faedah pengitlakan, pemutlakan ibadah untuk makna doa. Antum perhatikan pada lafaz wa ma ya'buduna min dunillah. Apa makna ya'buduna min dunillah? Wa ma yad'una min dunillah. Faham? Antum perhatikan gitu loh. Ayat antum perhatikan ayat Maryam 48. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ya. Aku mengasingkan diri dari kalian dan dari segala sesuatu yang kalian seru, yang kalian minta dari selain Allah. Itu yang dari 48. Di 49 Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim, falamma ya'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, sehingga makna wa ma ya'buduna min dunillah itu bermakna dengan wa ma yad'una min dunillah. Faham?
Wadih? Jelas? Nyambung antum? Khalifah, nyambung. Nyambung nian. Nyambung bae. Wandi. Ya. Wa hakadha al-ayatu tsalitsa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang seperti ini ya. Kalau antum belajar caranya yang seperti ini dicatat. Itlaqul du'a 'alal ibadah. Al-adillah ala itlaqid du'a 'alal ibadah. Sebutkan Ghafir 60, Maryam 48 49. Jelas? Dihafalkan. Ya. Kemudian wa hakadha al-ayatu tsalitsah. Demikian ayat yang ketiga. Fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Kata Allah Azza wa Jalla, wa man adallu. Man di sini man nafiyah. Man adallu. Tidak ada orang yang paling sesat. Itu artinya tidak ada lagi orang yang paling sesat mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Antum lihat man yad'u min dunillah. Ya pada man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Siapa selain Allah? Min dunillahnya siapa? Siapa min dunillah? Dijelaskan tafsirnya, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Min dunillah tersebut statusnya tidak bisa menjawab, mengabulkan permohonan mereka sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang kedua, wahum an du'ahim ghafilun. Sifat min dunillah tersebut adalah lalai dari doa, dari seruan mereka tersebut. Tidak mendengar, tidak bisa ngabulkan, tidak bisa mendengar, tidak perhatian. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa idza husyiran nas, ketika umat manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat, kanu lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Justru min dunillah tersebut akan menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Justru min dunillah tersebut akan mengingkari peribadatan tersebut. Bahkan iblis, syaitan nanti di hari kiamat akan mengingkari tindakan-tindakan mereka tersebut. Iblis berlepas diri dari orang-orang yang menyembah dia. Falamma qudiyal amru, gimana ayat Al-Quran yang fala talumuni walumu anfusakum wa ma antum bimusrikhi wa ma ana bimusrikhikum. Sebelumnya gimana Ustaz Abdurrahman Sirait? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, katanya innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Kata syaitan, Allah udah janjikan dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku janjikan iming-iming kepada kalian. Fa akhlaftukum, namun aku ingkari. Kemudian setelahnya, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utumuni, gitu. Illa an da'utukum fastajabtum li. Kata dia, wa ma kana li 'alaikum min sultanin, gitu. Aku tidak punya kekuasaan terhadap kalian. Sebenarnya syaitan tidak punya kekuasaan. Syaitan cuma bisa apa? Ngasih was-was. Emang bisa sultan punya
Syaitan punya sultan terhadap kita? Tidak ada. Syaitan aja bilang, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa terhadap kalian. Emang ada antum? Syaitan yang orang mau maling diangkat sama syaitan. Aku nggak mau maling, aku nggak mau maling. Kata syaitan, ayo cepat maling sana. Ada nggak? Ada kayak gitu? Nggak ada. Syaitan udah bilang, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan untuk maksa kalian. Illa an da'autukum, melainkan cuma sekedar ngajak kalian saja. Maling. Gak usah sholat subuh, capek. Gak usah belajar, capek. Gak usah mondok, gak enak. Itulah. Fastajabtum li. Kalian sendiri yang menyambut seruanku. Aku bisik-bisikin, kalian mau. Desa ente, katanya. Kalau bahasa Palembangnya, kalian sendiri yang tolol, goblok itu, ikut saya. Ya benar? Apa kata syaitan? Fala talumuni. Jangan kalian mencela aku. Walumu anfusakum. Celah diri kalian sendiri. Setelahnya apa? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku. Dewek-dewek hari ini kitanya. Itu syaitan ya ikhwan. Ya, syaitan sendiri ngaku. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Tipu daya syaitan itu lemah. Ya, tipu daya syaitan itu lemah. Yang besar itu tipu daya wanita. Inna kaidakunna azim. Ya, tipu daya perempuan itu lebih besar dibandingkan tipu daya wanita. Tipu daya perempuan lebih besar dibandingkan tipu daya syaitan. Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dhaifan. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian itu sangat besar para perempuan. Faham? Seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu lebih banyak terfitnah sama perempuan dibandingkan terfitnah sama syaitan. Ya benar? Nah, kenapa? Karena tipu daya syaitan lemah, tipu daya perempuan besar. Ya benar? Nah, itu tadi. Coba antum kalau lihat syaitan, kayak mana nampaknya syaitan, jijik antum lihat syaitan itu. Seram. Gimana kalau perempuan nampak depan antum? Aduh, berbunga-bunga hatinya antum. Iya apa enggak? Ya enggak khalifah? Iya, itu menunjukkan tipu daya syaitan itu lebih lemah, tipu daya perempuan itu lebih kuat. Itu ayat tadi menceritakan khutbahnya syaitan. Ya, khutbah nanti dia di hari kiamat. Antum lihat di tafsir ayat tadi, antum mau lihat tafsir, dia khutbah. Isi khutbahnya. Ya, antum lihat di tafsir. Dia berkhutbah dengan mimbar yang terbuat dari api neraka, kobar-kobar. Ya, itu ayat tadi isinya. Antum lihat di tafsir. Ya, syaitan berkhutbah. Ya, maknanya tadi syaitan mengatakan, ya aku cuman sekedar wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum, dan seterusnya ayat. Itu diantara isi khutbah syaitan. Antum malas dengar ilmu, nanti antum dikhutbah sama syaitan, nanti barulah nyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu kami mau mendengar, mau belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk golongan orang-orang yang berada dalam neraka. Pentingnya belajar ikhwan. Termasuk salah satu cara untuk memerangi syaitan adalah al-ilmu. Syaitan paling takut ya sama orang-orang yang berilmu. Paling takut. Karena cara mujarab dan solusi yang terbaik untuk menyesatkan Bani Adam adalah dipalingkan dari ilmu.
Itu al-jahlu biddin, dibuat bodoh terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Contoh nyata, ketika Dajjal ingin memfitnah umat manusia, datang Dajjal ke tengah-tengah ada seorang pemuda. Kata Dajjal, saya adalah Tuhanmu, Rabbku, engkau. Saya bisa membunuh engkau, menghidupkan engkau lagi. Kemudian pemuda tersebut dibunuh sama dia, dibelah dua sama Dajjal. Kemudian Dajjal lewat di tengah-tengah badan yang terpisah tersebut. Kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Gimana menurut antum? Masih percaya aku adalah Tuhan engkau? Apa kata pemuda tersebut? Anta kadzdzab alladzi haddatsana Rasulullah SAW. Engkau adalah pendusta yang telah haddatsana, menyampaikan kepada kami Rasulullah SAW. Kata para ulama, lihat pemuda ini tidak terfitnah dengan Dajjal. Apa yang menyebabkannya? Al-ilm, karena dia punya ilmu. Faham? Wadih. Pentingnya ilmu tersebut ya ikhwan, membentengi diri dari fitan, dari fitnah. Ya, makanya antum disuruh semangat untuk belajar. Sedikit lagi. Allahu a'lam. Wa qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u. Tidak ada orang yang paling sesat dibandingkan orang yang menyeru. Tsumma qala wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka justru yang disembah dari selain Allah tersebut mengingkari peribadatan mereka tadi. Fa fihi itlaqul ibadah 'ala du'a. Pada ayat ini juga terdapat itlaqul ibadah 'ala du'a. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kama fi hadits Nu'man ibn Bashir, sebagaimana dalam hadis Nu'man bin Bashir, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Al-mubtada mu'arrafun bil alif wal lam. Mubtada di situ mu'arraf, ya, dima'rifatkan dengan alif dan lam. Ad-du'a, mubtada'nya ad-du'a, alif dan lam. Wal khabar mu'arraf bil alif wal lam. Khabarnya juga mu'arraf dengan alif wal lam. Al-ibadah itu khabar. Wa ja'ahuna dhamirul fasl huwa. Datang juga di sini dhamir fasl huwa. Apa faedah dhamir fasl? Kalau dalam bahasa Arab faedahnya untuk memisahkan. Disebut fasl yufassil bainal khabar wa bainan na'at. Sebab kalau antum tidak kasih dhamir fasl, nanti teriltibas. Jangan-jangan itu na'at, man'ut. Tapi dengan ada dhamir fasl, maka nampak jelas itu mubtada khabar. Huwa alladhi yufidu tawkid atau yufidu ta'kid. Dhamir fasl memberikan faedah ta'kid. Wa idza urifa al-mubtada wa urifa al-khabar afada al-hasr. Apabila mubtada dima'rifatkan dan khabar dima'rifatkan, afada al-hasr, maka akan memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Rasul mengatakan, laisa hunaka ibadatun illa du'a. Tidak ada ibadah di sana kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Seakan-akan Rasul mengatakan tidak ada ibadah melainkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Sangat-sangat penting yang berkaitan dengan doa. Wallahu taala. Shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini.